Bagaimana kondisi IHSG hari ini yang kembali rebound? Kalau memang hari ini banyak sektor yang menguat ya, hanya satu aja nih yang terkoreksi kesehatan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya kalau saya sih melihat ya, kita kan kemarin sudah sempat jatuh 5 hari beruntun, kemudian rebound ya sekitar hampir 2%, habis rebound sebentar turun lagi, sekarang mulai rebound lagi tipis. Jadi sebenarnya memang dari posisi secara charting gitu ya, IHSG itu sudah memang berada di posisi jenuh jual gitu. Jadi sudah waktunya timingnya memang untuk pullback atau rebound gitu. Jenuh jual ya Anda menyebutnya ya. Betul sekali. Jadi sudah mendekati waktunya timing untuk waktunya membeli kembali. Karena kan juga mengingat perbankan kan sudah banyak yang merilis kinerja keuangan ya, terutama Bank Big Caps, BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI. Semuanya kompak mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup baik, NPL-nya juga terjaga. Jadi menurut saya penurunan kemarin memang salah satunya didorong oleh aksi jual asing. Kita ketahui banking itu kan gerakannya memang yang gerakin itu adalah asing, karena investor asing itu nilainya lebih besar untuk di banking. Mungkin kemarin kenapa sih asing lari ya, karena melihat satu sisi ada pasar lain yang berpeluang, tapi kan pasar tersebut kan nggak selamanya menjadi idola terus gitu ya. Betul. Ketika melihat pasar lain, wih udah ada yang murah nih, barang yang murah, harusnya sudah mulai kembali sejalan juga dengan fundamental masing-masing emiten. Dengan ada fluktuasi yang cukup volatil gitu ya dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita pantau, apa sebenarnya bisa dilakukan oleh investor untuk memanfaatkan peluang yang ada justru? Ya pastinya ketika harga sahamnya turun tapi sebenarnya kinerja baik, apa sih yang diambil peluang? Ya ambil peluangnya adalah kita melakukan aksi pembelian. Mungkin sebagian teman-teman biasakan membeli saham itu jangan all in, maksudnya langsung membeli semua, karena kan kita nggak pernah mengetahui bottomnya saham itu di berapa. Jadi biasakan pakai dollar cost averaging, jadi membelinya tuh secara bertahap. Misalkan sudah turun 10% kita beli lagi, sudah turun lagi 10% cicil lagi. Jadi biasakan manfaatkan, karena kita sebenarnya kan nggak bisa menebak bottomnya harga saham tersebut di mana, tapi kita bisa estimasi secara kinerja bagus harga sahamnya turun, justru itulah adalah peluang kita untuk mendapatkan cuan di nanti ketika memang sudah waktunya market berpesta. Jadi tetap melihat fundamental yang ada dari masing-masing emiten dan kinerja mereka secara operasional bisnis gitu ya. Kembali lagi stick to the basic and stick to the fundamentals gitu ya. Oke, Susi, saya ingin tanyakan kepada Anda gitu ya. Tadi kalau kita lihat dari 11 sektor yang ada 10 yang kembali moncer gitu ya, kembali rebound. Hanya ada satu sektor yang tampaknya juga masih harus terkoreksi hari ini, yaitu sektor kesehatan. Apa yang terjadi di sektor kesehatan hari ini, Susi? Ya mungkin dari satu sisi di sektor ini kan tidak ada sentimen yang berpengaruh signifikan gitu ya, maksudnya kan tidak ada hal-hal yang memang berkaitan dengan sektor kesehatan, dan saya melihat untuk beberapa emiten di sektor kesehatan memang belum pada merilis kinerja keuangan. Jadi saya melihat investor domestik terutama pastinya memilih yang sudah merilis kinerja keuangannya yang sudah ada hasilnya. Salah satunya kan ada banking, kemudian consumer juga beberapa juga sudah ada yang rilis. Jadi memang saya melihat memilih sektor yang memang sudah terlihat dari sisi kinerjanya, tapi ternyata harga sahamnya masih diskon. Jadi mungkin saya melihat dari satu sisi, disitulah investor mulai beralih ke sektor-sektor yang memang potensial. Oke, saya juga ingin nanyakan per sektor gitu ya. Untuk hari ini kalau kita lihat ada beberapa sektor yang cukup baik gitu ya pergerakannya. Ada sektor properti yang juga hari ini sepertinya pergerakannya juga cukup baik, dan ada lihat beberapa emiten di sektor properti juga ada penaikan yang signifikan gitu ya di perdagangan hari ini gitu ya. Bolehkah dijabarkan analisa Anda dan kira-kira ada sentimen tersendiri kah di sektor properti dan emiten-emiten tertentu di hari ini yang patut diperhatikan pelaku pasar? Ya pastinya di akhir terutama di sesi 1 tadi ya. Jadi memang dipimpin oleh sektor properti penguatannya di hari ini. Ya mungkin sebenarnya gini, sektor properti kan salah satu yang masuk di kebijakan pemerintah ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa untuk kelanjutan PPNDTP itu masih berlangsung di sepanjang 2025 ya. Dari 100% 6 bulan pertama, 6 bulan selanjutnya ada 50% untuk diskon dari PPNDTP. Kemudian kita juga melihat dari satu sisi sekarang kan tren suku bunga sudah mulai turun ya, apalagi kemarin BI akhirnya memangkas suku bunga. Jadi kan tingkat suku bunga kredit KPR juga pasti nanti akan turun. Memang dampaknya nggak akan secara langsung, biasanya 3 bulan baru terasa ya untuk diskon dari penurunan suku bunganya,
dan itu salah satu booster juga sebenarnya untuk properti gitu. Kemudian dari satu sisi kalau saya melihat sebenarnya pergerakan properti hari ini hanya didorong oleh beberapa saham saja. Jadi nggak semua saham properti hari ini menguat. Ya. Jadi penguatan hari ini sebenarnya didukung sama PANI, Pantai Indah Kapuk, dan juga yang baru IPO nih, CBDK ya, yaitu Bangun Kosambi Sukses. Kalau kita perhatikan kan saham PANI, CBDK ini kan kemarin karena ada sentimen pagar laut itu ya, jadi mendorong harga sahamnya tetap turun. Tapi kita ketahui di sini banyak investor ini yang optimis terhadap kinerja dari dua saham tersebut karena proyek PIK 2 ya masih lanjut gitu ya saya melihat. Jadi kemarin ketika turunnya sudah cukup dalam, kena level supportnya, di sini tuh sudah banyak yang nampung lagi nih, saya sudah melihat terutama untuk investor domestik banyak yang nampung lagi saham PANI dan juga CBDK. Akhirnya sejak hari kemarin menguat dan berlanjut hingga hari ini. Jadi memang ini murni dari aksi pembelian oleh investor domestik yang masih optimis dan yakin bahwa proyek Untuk kinerja PIK 2 ini. ya akan terus berlanjut dan tentu saja ini bisa menjadi kontribusi penjualan terbesar Ya, bagi ditambah lagi perseroan. memang koreksi juga sudah cukup dalam ya untuk beberapa emiten Betul ini di beberapa sekali. Jadi memang ada alasan teknikal juga ya di balik Betul. penguatan sektor properti hari ini.